Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam setiap pengembaraan ini, berkelana, berpetualang, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, dan saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu, sesepuh kampung kita dulu dalam membangun adat dan budayanya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah, para wali-wali Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat waktu itu, dan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, saat ini khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berreligi khusus jelajah Kabupaten Lamongan yang membelah wilayah Kabupaten Lamongan, menyusuri jalan perkotaan sampai pelosok-pelosok desa, membelah hutan, menyusuri luasnya lahan pertanian dan sawah tambak, yang saat ini menuju suatu dusun, yaitu Dusun Watangan, Desa Watang Panjang, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Tepatnya di Dusun Watangan itulah disemayangkan jasad seorang tokoh, seorang leluhur desa, seorang wali Allah. Beliau adalah Mbak Aryo Kertosono dengan istri beliau, yang makamnya sangat dikeramatkan dan dihormati oleh warga sekitar. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, memasuki Gapura, masuk Desa Watang Panjang yang berada di Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan ini. Pelan tapi pasti menyusuri jalan yang alhamdulillah jalanan sudah dicor beton dan dalam keadaan bagus. Dan kanan kiri pemandangan sawah tambak yang saat ini penuh dengan tanaman padi yang telah menguning dan siap sebentar lagi akan dipanen, menunjukkan makmurnya masyarakat Desa Watang Panjang ini sendiri. Subhanallah. Para pemirsa semuanya dirahmati oleh Allah dimanapun berada, untuk mencapai lokasi makam keramat Mbak Aryo Kertosono yang berada di tempat pemakaman umum Dusun Watangan, kita harus melalui jalan setapak yang alhamdulillah sebagian sudah dimakadam atau dipedal, walaupun sebagian lagi masih asli tanah liat, dan bisa dipastikan kalau musim hujan kita kalau kesini pasti dipastikan akan becek. Semoga kedepannya akan dibuat jalan yang cor beton sampai ke makam Mbak Aryo Kertosono. Sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah
Makam keramat di Dusun Watangan, Desa Watang Panjang, Karangminangun. Makam keramat Mbak Aryo Kertosono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam wali Allah, aulia Allah yang berada di Desa Watang Panjang, Kecamatan Karangminangun, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Tepat di belakang saya adalah Ki Ageng atau Simbah Aryo Kertosono bersama istri beliau Nyai Surtiah. Semoga beliau berdua ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saya datangi dan saya ziarahi. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam keramat Aryo Kertosono di daerah Watang Panjang, Karangminangun, Lamongan. Kita hadir di sini dengan niat lillahi ta'ala, niat ibadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini, kita membaca Yasin, tahlil, istighosah yang berkah barokah fadilahnya, pahalanya. Kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, bapak kita, ibu kita, mbah buyut yang canggah, leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama kita nantinya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dengan berkah barokah fadilah pahala Yasin, tahlil, istighosah, kita hadiahkan kepada seluruh aulia Allah, wabil khusus aulia Allah sekebel karomah Mbak Aryo Kertosono dan Nyai Surtiah istri beliau. Semoga beliau berdua ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Jadi sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita datang di sini, kita berziarah di sini, kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, mendoakan leluhur kita, wabil khusus aulia Allah semuanya, khususun aulia Allah yang ada di sini, Mbak Aryo Kertosono bersama istri beliau. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom. Kita hadir di sini dengan niatan lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan beliau semuanya. Minimal dengan kita mendoakan beliau semuanya sebagai wujud nyata hormat kita, rasa terima kasih kita kepada beliau semuanya, orang tua kita, leluhur kita yang telah melahirkan kita, yang telah membabat alas desa ini, yang telah menorehkan sejarah dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara ini. Kita hormat pada beliau semuanya, orang-orang tua kita semuanya. Minimal dengan kita berziarah kubur, kita mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, insya Allah kita akan jauh lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Kita hadir di sini, kita akan melihat batu nisan, kita akan melihat orang-orang yang telah dikubur terpendam di sini. Dengan kita mengingat, melihat batu nisan, melihat kuburan, yakin
kita akan ingat akan kematian. Dan kematian itu pasti, mati itu pasti. Oleh karena itu sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita akan senantiasa selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat kematian, kita akan berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Nasihat yang paling utama dalam kehidupan kita adalah nasihat masalah kematian. Saya ingat hadis Rasulullah SAW, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, dulu saya melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sabda beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW, bisa dipastikan dengan kita mengingat akan kematian, kita akan lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Dengan kita mengingat kematian, kita akan sangat takut untuk menjalankan segala larangan-larangan Allah. Otomatis dalam kehidupan kita akan senantiasa selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Para pemirsa dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, sejarah Mbak Aryo Kertosono, Alkisah waktu penyerangan Panembahan Senopati Danang Sutawijoyo ke daerah Magetan yang dipimpin langsung oleh Panembahan Senopati Danang Sutawijoyo, yang mengakibatkan Magetan jatuh ke tangan Mataram dan menawan Ratu Retno Gemilang untuk menjadi tawanannya dan saatnya nantinya akan menjadi istri Panembahan Senopati Danang Sutawijoyo. Dengan kekalahan Magetan, akhirnya prajurit-prajurit Magetan yang masih tersisa, yang masih hidup, semua berpencar dan melarikan diri dari kejaran prajurit-prajurit Mataram waktu itu. Di antara prajurit-prajurit itu ada Mbak Aryo bersama adik beliau Mbak Warno, serta beberapa prajurit lainnya lari ke timur. Sampailah beliau meminta perlindungan kepada Syekh Seluhi yang ada di daerah Kertosono. Mbak Aryo, Mbak Warno bersama keluarga besar beliau dan beberapa prajurit lainnya di samping bersembunyi di padepokannya Syekh Seluhi, beliau juga menimba ilmu agama di tempat beliau. Setelah sekian lama akhirnya Syekh Seluhi menyuruh Mbak Warno dan Mbak Aryo serta lainnya untuk pergi mencari tempat persembunyian karena persembunyian mereka sudah diketahui oleh pihak Mataram. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, akhirnya Mbak Aryo, Mbak Warno dan lain semuanya berangkat menuju ke timur agak ke utara, terus berjalan sampai di daerah Perdikan Lamongan. Beliau sowan dulu ke Mbak Alun Sinari atau Mbah Alun untuk menyampaikan keinginannya mencari tempat lokasi untuk tinggal dan menetap di suatu daerah yang ia akan buka sendiri. Oleh Mbak Alun Sinari, beliau diberi sebuah perahu kecil untuk dinaiki Mbak Aryo bersama keluarga besar beliau untuk menyusuri sungai dengan membawa watang yang terbuat dari bambu yang panjang. Sampailah perahu yang dinaiki oleh Mbak Aryo dan Mbak Warno beserta keluarga besar beliau di suatu pertigaan persimpangan sungai. Tanpa sadar, setelah melihat kanan kiri, tahu-tahu watang atau bambu panjang yang digunakan untuk membawa perahu hanyut terseret oleh air ke arah utara. Oleh karena itu, Mbak Warno dan Mbak Aryo sangat kebingungan sekali karena watangnya hanyut terbawa arus. Watang atau bambu panjang itu hanyut ke arah utara menuju Bengawan Solo. Dan Mbak Aryo serta rombongannya dengan menggunakan tangan mengayun perahu itu untuk mengejar watang tersebut. Setelah watang itu ternyata terdampar di sebuah gundukan atau hamparan tanah yang cukup luas, dan akhirnya Mbak Aryo bersama rombongan bisa mengambil watang itu dan mendaratkan perahunya di sebuah tanah yang cukup luas ini. Dan akhirnya Mbak Aryo mempunyai feeling atau kerentek di dalam hati bahwasanya memang Allah memberikan petunjuk supaya saya tinggal dan membuat alas daerah ini untuk dijadikan tempat tinggal saya bersama keluarga besar saya. Akhirnya Mbak Aryo Kertosono memutuskan untuk menempati daerah dataran ini
dan mulai membabat alas padukuhan ini, daerah ini menjadi padukuhan sampai saat ini. Sejak saat itulah Mbak Aryo karena merasa menemukan daratan ini karena dari watangan yang ia pakai untuk menghayun perahu dan terdampar di sini. Akhirnya beliau berujar, daerah ini akan saya namai Desa Watangan, yang sekarang menjadi Dusun Watangan, masuk Desa Watang Panjang, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Dan karena Mbak Aryo berangkat dari Kertosono, akhirnya beliau sampai saat ini lebih dikenal dengan sebutan Mbak Aryo Kertosono, supaya tidak diketahui oleh prajurit Mataram bahwasanya beliau adalah mantan dari prajurit Magetan yang melarikan diri. Beliau meminta kepada pengikutnya supaya dipanggil Mbak Aryo Kertosono, supaya orang-orang tahu kalau dia berasal dari Kertosono, bukan dari Magetan, apalagi di mantan prajurit dari Magetan. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah kisah singkat sejarah Mbak Aryo Kertosono dan legenda nama dari Dusun Watangan, Desa Watang Panjang ini sendiri. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini di makam keramat Mbak Aryo Kertosono di daerah Watang Panjang, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata.